Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan perkuliahan di pertemuan ke-9 setelah melakukan UTS kemarin ya. Nah, UTS kemarin masih proses penilaian ya, jadi nanti teman-teman bisa cek nilainya secara berkala aja ya. Untuk UTS aplikasi basis data itu saya cek dulu. Oke. Ya, saya bisa langsung input nilainya ya untuk yang BP ya, karena koordinatornya mata kuliahnya saya. Kalau untuk pemrograman web itu saya bisa input nilai dari FD, tapi nanti untuk di siakatnya teman-teman bisa cek ya, nanti bisa masuk setelah koordinator mata kuliah pemrograman web menarik datanya gitu ya. Jadi selama koordinator mata kuliah itu menarik data ke siakat ya, nilai kamu nggak kelihatan di siakat gitu ya. Itu oke. Agenda hari ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas terkait perintah Oracle ya, perintah Oracle yang kemarin kita sudah buat ya, DML ya, ada namanya DML ya, Data Definition Language ya, dimana perintah-perintah tersebut yang masuk ke kategori DML itu untuk mendefinisikan ya sebelum kita melakukan manipulasi data gitu ya. Jadi tahapannya DDL dulu ya, Data Definition Language dulu, mendefinisikan ya. Masuk kategori dari DDL adalah create ya, create table, outer table ya, drop table ya, atau create database, yaitu adalah masuk ke kategori DDL ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori DML ya, Data Manipulation Language ya, dimana perintah ini ya, perintah DDL ini untuk memanipulasi sebuah data, yang mengolah sebuah data. Yang masuk ke kategori DDL itu ada insert, update, delete, select ya, gitu ya. Kemudian ada lagi agregat ya. Agregatnya itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian ya. Ada pembanding juga ya. Jadi sama kayak di pemrograman ya, ada namanya integrasi juga ada. Jadi kita bisa alternatifnya bisa lewat program kalau kita mau bikin aplikasi ya. Integrasi itu misalkan kayak penjumlahan, pengurangan ya. Kita bisa lewat program ya, atau kita bisa lewat database juga ya. Ya itu, jadi ada beberapa ini alternatif ya. Jadi gitu. Oke. Nah, yang pertama select. Ini udah kemarin teman-teman sudah melakukan ujian terkait select ya, menampilkan insert, update, select. Ini saya akan menjelaskan untuk select, perintah select, karena tadi bukan tadi ya, kemarin itu saya coba tes satu-satu ya. Untuk yang offline itu ya, yang kelas A itu ada masih banyak lah ya, beberapa teman-teman yang masih secara praktik bisa gitu kan, karena mungkin teman-teman ada referensi dari ChatGPT ya, kemudian di copy langsung dipaste bisa selesai gitu ya, tapi memahaminya kurang ya. Ini saya jelaskan, jadi untuk teman-teman yang sekarang bergabung ya, jadi tolong bisa dipahami untuk materi-materi yang saya sampaikan. Ya, fungsi dasar select, di mana ini adalah digunakan untuk mengambil data dari sebuah tabel, ya, menampilkan data. Ya.
Dimana perintah dasarnya adalah select nama, ya, nama kolom, ya, kolom 1, kolom 2, ya, from, kemudian nama tabelnya, from itu ya. Jadi perintahnya ada select kemudian from, ya. Untuk nama kolom 1, nama kolom 2 itu adalah fill-fillnya, ya. Jadi kita mau menampilkan semua keseluruhan fill, kita bisa diwakilin, ya, jadi bintang, ya. Select bintang from, terus nama tabelnya apa, gitu ya. Nah, contoh di sini ada select dengan alias, ya. Misalkan contoh di sini ada select first name, ya, as nama depan, koma salary gaji, gitu ya. Jadi ada aliasnya, ada asnya. Jadi nanti yang muncul itu bukan berdasarkan first name, tapi nanti udah jadi nama depan, gitu ya. Nanti hasilnya muncul tuh, ya. Gaji, salary, ya, as gaji, gitu ya. Gitu. From employer. Jadi tampilkan, ya, nama depan, ya, dengan tampilan kolomnya adalah nama underscore depan, gitu ya. First name as, ya, nama underscore depan. Jadi first name-nya kolomnya jadi nama underscore depan, gitu, pakai as, ya, alias, ya, alias, gitu. Kemudian koma salary, ya, salary, kemudian gaji ini alias dari salary, gitu. Jadi nama kolomnya itu gaji, gitu ya. Dari mana? From employees, ya, dari tabel employees, gitu ya. Kemudian ada lagi select menggunakan where atau filter data, ya. Misalkan contoh di sini kita akan menampilkan, ya, data employees, ya, yang, gitu ya, yang salary-nya lebih besar 5.000, gitu ya. Nah, ini ya. Ini pembanding ya. Nah, lebih besar 5.000. Jadi kita pengen tahu, misalnya saya pengen tahu, ya, karyawan, ya, yang salary-nya atau yang gajinya di atas 5.000, gitu ya. Nah, tabel employees itu select, ya, first name, koma, ya, salary, ya, untuk mengetahui salary-nya berapa, ini untuk mengetahui nama-namanya siapa, ya. From employees, ya, dari tabel employees, where, ya, ya, filter data di where, ya, where salary lebih besar 5.000. Jadi kalau ada karyawan, ya, misalkan gajinya 100.000, 100.000, 4.000 lah, ya, 4.000, kira-kira muncul nggak kalau dari query? Enggak, Pak. Enggak, ya. Karena apa? Perintahnya 5.000. Ya, perintahnya lebih besar ini, ya, filter datanya lebih besar, ya, 5.000, gitu ya. Kalau misalkan ada employees, ya, yang, ya, salary-nya 5.000, ya, dari query ini, kira-kira muncul nggak? Muncul nggak? Muncul nggak? Ayo. Ada karyawan, ya, ada employees, ya, yang gajinya 5.000 dari query tersebut ini, ya, kira-kira masuk apa enggak? Muncul apa enggak datanya? Enggak, kenapa? Karena di query-nya itu lebih dari 5.000. Ya, karena lebih dari 5.000, ya. 5.000-nya enggak muncul, gitu. Ada yang ini, wah, enggak Pak, harusnya muncul, gitu. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Ada? Ikut aja Pak lah. Ikut aja dah Pak, biar aman. Kalau Muncul gak sih, Pak? kenapa? Muncul gak sih? Iya, muncul enggak?
lebih dari 5 itu berarti dimulai dari 5, 6, 7. Bukan, Pak. Ada komentar lain? Ayo. Tidak muncul, Pak. Tidak muncul ya. Kenapa alasannya? Ya, karena perintahnya lebih besar dari 5.000. Berarti 5.000-nya benar tidak terhitung. Tuh, 5.000-nya tidak terhitung. Karena itu filternya adalah lebih besar 5.000 gitu ya. Nah, supaya 5.000-nya masuk pakai apa? Sama dengan, Pak. Sama Lebih dengan besar sama dengan. lebih besar sama dengan 5.000. Baru 5.000-nya muncul gitu. Ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Gak apa-apa. Ayo diskusi. Silakan diskusi. Ayo. Ya. Oke, coba kalau saya cari data dulu ya. Saya yang bingung. Oke. Ini saya tampilkan
Ini saya udah input ya, ada input, ini kebanyakan. Kebanyakan, kita sesuaikan. Kalau update data apa perintahnya? Ada ingat nggak? Update apa? Ada yang ingat nggak? Update. Ada yang tahu nggak? Adalah Bang Umar udah pernah ngerjain. Ayo, apa? Nyai mana nyai nih? Apa, Pak? Update, perintah update apa? Update. Terus? Ini saya mau update ini nih, jangan 9 juta tadi itu aja, 10.000 gitu kan, diperkecil. Apa perintahnya? Update Nama itunya, Pak. nama apa? Nama table. Nama table M terus S-nya 1. S-nya 1. Terus saya mau update itunya, salary-nya. Berarti set apa? Set. Set. Iya, set salary. Sama dengan ya ini saya ganti 9.000 ya. Siapa nih? Si Citra. Kalau Citra berarti saya mau update Citra nih, jadi gajinya jadi 9.000. Berapa? Citra tuh ini nih. Berarti where ya, Pak? Iya, where apa? Where apa? Itu 95. Where 95 gitu. Ini? Enggak, Pak. Ya. Oh, where-nya ini. Ini apa nih? ID, Pak. Iya, apa ID-nya di sini apa? P003. P003 apa? File apa tuh namanya? Wah. Iya, file apa? Itu NIP, Pak. NIP. Ya, NIP sama dengan P003 gitu. Iya kan? Nah, kalau nampilin data apa? Nampilin data? Ayo, nampilin data apa? Select, Pak. Select. Terus? Bintang. Terus? From table. Table apa? Employees. Ini ya. Nah, ini udah nih. Sekarang saya mau update Budi nih, Budi. Ya, Budi ganti jadi 5.000. Nah, tinggal kita ini aja ya. Nah, si Budi jadi 5.000. Gini ya. Berapa Budi? Ini P2. Ini kan. Budi. Nah, sekarang Andi saya kasih jadi berapa? 4.000 biar kelihatan ya. Andi jadi 4.000. Andi itu P1. Nah. Oke, sekarang di select lagi. Nah, gitu ya. Andi 4.000, Budi 5.000, Citra 9.000. Nah, tadi kita lihat materinya. Nah, sekarang select first name, salary from employees ya.
from employees where salary lebih besar 5.000. Nah, ini kita pisahkan dulu. Biar gak bingung kamu, jauhin. Oke. Nah, ini ya. Kasih where ya, salary lebih besar 5.000. Lebih besar. Nah, sekarang run, berarti yang muncul apa nih? Lebih besar 5.000 yang muncul siapa? Citra, Pak. Citra. Kita lihat. Mana? Apa tuh yang salah? Saya lihat bintang from where. Apa salah? Salahnya apa nih? Invalid karakter. Ada yang tahu nggak? Karakternya salah. Jadi employees-nya salary benar. Employees. Ada yang salah katanya. Salah apanya nih? Ora. Tuh, bener. Tadi cara ngeblok. Ya, yang benar Citra yang muncul ya. Jadi tadi ada 5.000 ya, nggak muncul kan? Karena di sini ya filternya adalah lebih besar 5.000 gitu. Jadi yang muncul hanya Citra saja gitu ya. Kalau dikasih sama dengan, nah baru yang muncul si ada berapa? Ada 2 ya, Budi dan Citra. Andi nggak muncul karena dia gajinya 4.000 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau 5.000-nya pengen ke bawah harus ada sama dengan ya. Pak, saya nggak mau pakai sama dengan misalkan ya. 5.000-nya saya pengen bawa masukin ya, berarti ininya harus di bawah 5.000 gitu. Misalkan 4.000 gini ya. Misalkan ada yang gitu juga ya, ngakalinya aduh apa nih mentok nih gitu. Kok 5.000-nya nggak muncul nih ya. Ada juga ya secara ini benar juga sih, secara logika benar juga ya kan, ya lebih besar 4.000, 5.000-nya ke bawah gitu nggak masalah. Jadi tinggal teman-teman mau pakai yang mana sih gitu ya, yang efektif yang mana gitu itu ya. Jadi kalau gini 4.500 ya nanti, atau 4.001 rupiah nanti bisa ke bawah kalau gini nih ya, karena datanya nggak ada yang 4.001 ya, ya memang adanya 5.000 yang muncul gitu ya. Nah gitu, yang efektif adalah kalau pengen kita 5.000-nya ke bawah gitu ya, ini yang nilainya 5.000 ke bawah ke atas ya berarti harus kasih sama dengan gitu ya, gitu ini harus ada sama dengan seperti ini 5.000 gitu ya. Oke lanjut. Nah kemudian ada between ya, ada in kemudian like ya, dimana masing-masing ini memiliki fungsinya ya. Between itu diantara ya, misalkan select bintang from employees ya, where salary between ya 3.000 and 7.000, artinya di antara 3.000 sampai 7.000. Nah kalau misalkan 2.000 masuk nggak, muncul nggak datanya? Kalau gajinya 4.000 kalau gajinya 2.000 masuk nggak? Enggak ya, Pak? Enggak. Kalau 4.000 Masuk. masuk. Kalau 5.500 Masuk. masuk. Masuk ya? Ya, di antara ya. Between itu di antara 3.000 sampai
7.000 gitu ya, 3.100, 3.200 ya. Pokoknya di atas 3.000 ya, di bawah 7.000 gitu ya ininya. Nah, Bitwin bisa juga sih lebih besar sama dengan bisa 3.000 ya. Ya, query lainnya ya, persamaan query lainnya ya. Lebih besar sama dengan 3.000 ya. And ya, and lebih kecil sama dengan 7.000. Oke, kita coba ini ya. Kita coba demonstrasikan. Sekarang kita punya ada 3 data tadi ya. Bintang from run. Nah, ada 3. Coba kita tambahkan ya. Tambahin. Ya. Misalkan ini 4. Ya. Oke, kemudian ini misalkan 8.000. Terus saya tambahkan lagi, misalkan ini jadi 5 ya, misalkan tadi sudah ada 4.000, misalkan ini 10.000 ya. Ya, sekarang kita tampilkan datanya. Oke, 4.000, 5.000, 9.000, 8.000, 10.000. Oke. Oh, 3.000 nya belum ada. Kita masukkan 3.000. Misalkan kita ini 6. Ya, 3.000 misalkan ini. Oke, sekarang kita cek. Nah, datanya ada 4.000 ya, 5.000, 9.000, 8.000, 10.000, 3.000. Oke, sekarang kita coba pakai Bitwin ya. Berarti select bintang from employees ya. Nah, where itu adalah salary ya, Bitwin. Nah, ini 3.000 and 7.000 ya, gini ya. Berarti yang munculnya adalah, kalau dari data ini yang muncul adalah 4.000, 5.000, 9.000 muncul enggak? Muncul enggak? Enggak ya. Enggak kan? Enggak, Pak. Nah ya. Kemudian 10.000 berarti enggak. 3.000 muncul. Berarti ada 1, 2, 3 ya. 3 data. Coba kita cek query-nya. Nah ya. Ya, Bitwin. Nah, gitu ya. Yang muncul antara 3.000 sampai 7.000 ya, 5.000 ya. 3, 5, 4 yang muncul ya. Nah, ini ya, kita juga bisa gunakan pakai kayak gini ya, agregasi ya, pembanding ya. Pembanding bisa juga ya. Kayak gini, select berarti gimana? Bintang from employees. Ya, where sama ya. Salary. Nah, berarti ini berapa? Biar 3.000-nya masuk, berarti lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 3.000 3.000 ya. Between salah. And nah, di bawah 7.000 berarti lebih kecil. 7.000-nya biar masuk sama dengan 7.000. Nah, gini. Nah. Tuh, kita lihat hasilnya.
Apa tuh? Titik komanya belum. Kurang between nggak sih, Pak? Oh, Enggak, kita nggak pakai between. iya. Apa tuh? Select. Ada yang kurang? Ini bisa. Select bintang from employees, where salary. Ini kan? Oh sorry, bukan gitu. Ininya tambahin lagi di sininya. And salary, sorry. Nih, bener nggak nih? Kira-kira? Kira-kira pusing-pusing dah tuh. Bener nggak? Sama kan? Nah gitu. Jadi lebih gampangnya kalau di antara kita bisa gunakan between ya. Tinggal between salary, where salary ya, between 3.000 and 7.000. Jadi di antara 3.000 sampai 7.000 ya. Di antara aku dan kamu. Ya, atau kita bisa gunakan query lain ya, alternatifnya gitu ya. Kayak gini nih, select bintang, kita mau menampilkan yang salary yang di antara 3.000 sampai 7.000. Berarti select bintang from employees ya, where salary lebih besar sama dengan 3.000 karena kita mau 3.000-nya ini masuk ya. Berarti lebih besar 3.000 sama dengan 3.000 and ya, salary lebih kecil sama dengan 7.000, di bawah 7.000 gitu ya. Di bawah sama dengan 7.000 gitu ya. Jadi 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 udah berhenti di situ karena di sini ada sama dengan 7.000. Nah, ini lebih singkatnya, lebih ringkasnya ya pakai between ini. Gitu. Ya. Jadi kalau ada soal tampilkan ya kan salary ya 3.000 sampai 7.000 gitu. Bisa kayak gini ya. Ya, gitu ya. Di antara. Oke. Kemudian berikutnya ada lagi ya in. Nah, in. Ya, in itu yang ada di dalam in ya. In. Yang ada di dalam ini maksudnya nih. Ya. Kita akan menampilkan data employees ya, data employees yang job ID-nya yang ada di dalam ini in ya, yang ada di dalam kurung ini ya, di dalam kurung ini gitu maksudnya ya. Select bintang from employees ya, where job ID in IT programmer, IT prog, kemudian HR rep gitu ya. Jadi hanya yang muncul ini ya, itu in yang ada di dalam ini. Nah gitu ya. Nah sama aja gini, misalkan saya karena job ID belum ada ya, kita coba gini aja. Saya mau menampilkan salary aja, salary ya. Saya menampilkan salary untuk yang ada di dalam ya, in. Jadi misalkan select ya. Bintang from ya employees ya. Nah, where ya, filter tetap pakai where ya. Misalkan salary in. Nah, misalnya gini nih, tuh. Nah, saya pengen menampilkan yang ada di dalam di sini nih. Misalkan saya di dalam di sininya 3.000 ya. Gitu ya. Kemudian misalkan 4.000. Nah, kemudian 5.000 misalkan gini. Nah, kira-kira yang muncul berapa? Berapa? Iya. Datanya berapa yang muncul? Yang muncul siapa aja nih kira-kira? Coba saya tampilkan dulu ini. Andi Dudi Fajar. Dulu, saya tampilkan ini dulu. Nah, gini nih. Nah, saya bedain deh, saya bedain. Saya mau menampilkan yang gajinya 10.000 ya. 10.000. Kemudian 9.000. Nah, berarti siapa aja nih yang muncul nih? Andi, terus Budi,
Citra sama Adi. Ya, Andi, Budi, Citra sama Ajis ya. Agus. Nah, sekitaran tuh gitu ya. Jadi yang ada in tuh yang di dalam ya, yang ada di dalam sini nih kurung nih, ya gitu ya. Nah, kalau kita mau nambahin ya kita tinggal koma, ya kan. Berapa tadi? 8.000. 8.000 ada enggak? Ya. Kalau ada dia muncul, kalau nggak ada ya nggak muncul. Kalau datanya nggak ada ya. Tuh. Oh, karena datanya ada api ini muncul gitu in ya. Kalau ini di antara ya, di antara. Kalau ini in ya. Kalau ini in gitu. Kalau di antara ya enaknya kalau di antara itu ya kalau misalkan ada 3.001 rupiah ya nanti muncul gitu. Kalau di in ya Pak ini bisa dong kita pakai in ya kalau datanya sedikit begini ya bisa ya kan. Kita mau nampilin kayak gini sama nih kayak gini ya bisa aja ya kan. Ya cuman nanti nggak fleksibel. Jadi kalau ada nilai yang 3.001 ya harus didaftarkan di sini di dalam kurung berawal ini ya di dalam kurung ini gitu ya gitu ya bedanya. Jadi in itu yang ada di dalam in ini maksudnya di dalam ini gitu ya. Kemudian berikutnya ada like ya, like ya. Nah, select bintang from employers ya where first name like A. Jadi tampilkan data employees ya yang first name-nya apa tuh? Yang first name-nya diawali huruf A. Gitu ya. Nah, ini biasanya, bukan biasanya, ini yang sering digunakan untuk di kolom pencarian ya. Select. Jadi kalian kalau misalkan akses website atau akses apapun ya yang browsing itu ya. Nah, pakainya ini perintahnya ya. Ya, select bintang from employees ya where nah first name ST ini kurang. Nah, gini like ya like kutip kasih persen A persen. Kira-kira muncul nggak nih? Kira-kira muncul nggak? Munculnya apa nih? Siapa yang muncul? Ada yang tahu siapa yang muncul? Yang muncul siapa nih? Namanya? Ajis, Pak. Ajis, Api, sama Andi ya. Andi. Tuh, gitu. Jadi select bintang from employees where first name like A persen ya. Jadi kalau like itu harus ada persennya ini ya. Jadi A itu cari tampilkan data ya, data employees ya yang first name-nya diawali huruf A gitu maksudnya. Ya. Gitu ya. Pak, boleh nggak nih A-nya saya ganti misalkan langsung aja yang memiliki kata ya boleh berupa kata atau berupa huruf boleh ya. Misalkan Andi gitu ya. Sorry Andi. Nah, jadi nanti kalau ada namanya Andi Rahman, Andi Santoso ya nanti muncul semua tuh yang nama Andi yang ada kata Andinya gitu. Ya. Nah, ini ya perintah ini query ini yang digunakan untuk di kolom pencarian pada sebuah aplikasi ataupun website misalkan ini ya sorry jangan Tokopedia misalkan UBS aja ubs.ac.id. Coba kita lihat websitenya agak lama bisa apa dia
nggak bisa. Kenapa itu? Oh gini aja, ini aja nih. Oh, kalau saya cariin websitenya. Ini aja LL titik 4 nih, ini aja nih, ini ini aja nih. Oke, nih saya kasih tahu ya, pasti lihat nih. Contoh ini lah ya, contoh ini kita cari di mana ya? Bentar ya, layanan dosen aja pangkalan data ya. Ini pangkalan data perguruan tinggi aja. Elektrik, sorry, ini ya. Nah, ini contoh sini ya. Nah, biasanya ya, like itu bukan biasanya ya. Like itu digunakan untuk melakukan pencarian sebuah data yang sering ya. Yang sering di ini ya. Nah, contoh di sini masukkan kata kunci NIM nama ya. Saya kasihkan nama misalkan Charudin. Ya, verifikasi dulu. Oke, nanti akan muncul. Nah, nama Charudin tuh banyak banget tuh. Nah, ini ada yang kata-kata Charudin, ada Harudin muncul ya. Nah, Charudin yang benar ini ya. Ada Charudin juga di Unsika tuh ya. Ini yang berbangsa Karawang, Unika. Nah, ini yang punya bapak nih ya. Nah, pencarian ini, nah biasanya menggunakan like. Jadi kata-kata yang mirip gitu ya. Yang ada kata-kata misalkan Udin ya, nanti yang kata-kata Udin itu muncul. Kalau sama dengan itu udah pasti ya. Ya, nilainya udah pasti. Misalkan salary sama dengan 5.000. Jadi itu yang 5.000 aja. Tapi kalau pakai like itu yang ada kata-kata apa yang kita cari gitu ya. Nah, itu biasanya di portal berita yang sering digunakan ya. Gitu. Nah, kayak gini nih contohnya nih kan ya. Nah, itu query-nya di dalamnya ya. Di dalamnya itu pakainya pakai like biasanya. Ada juga sih metode yang lain ya, teknik metode yang lain yang ini ya. Ada. Tapi dasarnya itu dari perintah like gitu ya. Nama kalian juga ada di sini kalau mau cari ya. Kalian terdaftar apa enggak di perguruan tinggi tinggal dicari aja. Bisa di sini ya. Bisa pakai NIM ya atau pakai NIK atau pakai NUPTK. Oh, itu ya. Oke ya. Ini ya untuk like. Oke, lanjut. Kemudian ada operator Oracle ya. Di Oracle juga di query Oracle itu ada namanya operator ya. Kalian belajar bahasa pemrograman pun ada namanya operator. Ya, ada aritmetika. Aritmetik itu yang melakukan penjumlahan, pengurangan, perhitungan lah ya. Ada pengurangan, perkalian, ya, bagi, ya. Itu aritmetika. Kalau perbandingan, ya tadi ya, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil, gitu ya. Itu perbandingan. Ada logika and, or, not. Nah, ya tadi ya.
N lebih besar, salary lebih besar sama dengan 3.000 N ya. Gitu. Salary lebih kecil 7.000 sama dengan 7.000. Nah, itu N itu adalah logika. And or not gitu ya. Kemudian ada is null. Is null itu nilainya adalah nol gitu ya. Jadi nol itu nggak ada nilainya ya. Jadi kalau isi dompet kalian nol itu udah kebangetan. Kalau nol masih ada nilainya. Nol itu masih bernilai ya. Tapi kalau udah nol ya udah nggak ada nilainya. Ya, jadi kalau dompet kalian bener-bener kosong ya udah nol gitu ya. Orang komputer nol katanya. Orang database. Oke, operator aritmatika ya. Ya, kita bisa gunakan operator aritmatika itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Misalnya contoh select salary sama dengan salary ditambah 5.000. As ya tadi pakai alias. As gaji baru. Nah, as gaji baru. Nah, coba kita lihat. Ini kita close dulu ini. Kita perkecil ini kita close. Nah, kita masukin di sini. Nah, kita pengen melakukan aritmatika ya, kita bisa gunakan select ya. Nah, salary gini ya, ini salary lama as misalkan gaji lama gitu ya. Nah, koma salary ditambah berapa tadi 500 ya, as ya, gaji baru from employees. Ini run apa tuh, ada yang salah. Select salary as gaji lama apa From bukan form. oh iya, oh tulisannya typo from. Nah gitu ya. Ini gaji lamanya nih ya, as tuh ini ya untuk mengganti nama kolomnya nih ya, nama fill kolomnya nih ya, gaji lama gaji baru ya. Nih kalau saya nggak dikasih as ya, nih ya, ini salary aja ya, kita run tuh, ininya atasnya ya, tuh atasnya ya. Kalau nggak dikasih as itu nanti untuk alias ya, alias pemanggilan barunya, nama barunya di sininya nih ya, tuh gaji baru ya 4.000 ditambah 500 jadi 4.500 gitu ya. Nah kayak gitu. Sekarang coba saya pengen menambahkan gaji baru kepada ya, coba ya, nih, saya tampilkan dulu ini ya, run. Nah coba nih saya pengen menambahkan gaji ya, salary plus 5.000 ya, misalkan 500 ya kepada karyawan ya atas nama Andi, kemudian Citra, kemudian Ajis. Gimana tuh? Atas nama Andi ya, Citra, kemudian Ajis ya. Gimana query-nya gimana? Query-nya gimana? Saya mau menaikkan gaji baru untuk saudara Andi, Citra, Ajis ya. Masing-masing saya tambahkan 500 rupiah. Gimana? Ayo.
Ayo. Gimana? Gampang itu. Ayo. Nyai. Nyai mulu Pak, Iya. yang lain. Bapak mah Ayo yang nyai. lain Pak. Winarsi, ayo, Win. Pakai W atau bukan Pak? Pakai W atau Iya, bukan? kalau kondisi udah pasti pakai where. Bebas, yang penting saya pengennya Andi, Citra, Ajis tambahkan 500 rupiah masing-masing gitu. Bebas query-nya, coba. Nanti ada beberapa query pasti beda-beda logikanya. Tapi masih pakai select itu Pak? Iya, kalau menampilkan data ya harus pakai select. Coba select salary, Select, coba dulu saya ketik ya di sini ya. Select salary, salary plus 500 ini ya. Terus AS gaji baru AS from employees gaji underscore baru from employees. Terus where NIP itunya Pak, NIP-nya dimasukin. Ya boleh, kamu mau pakai apa? Silakan. Pakai NIP-nya aja Pak. NIP, terus NIP-nya si siapa? Andi P001. Berarti NIP, gimana perintahnya? NIP tanda kutip. NIP, terus sama dengan tanda kutip gini gitu. Terus P001 ini saya masukin ya. Terus kalau dilanjutin pakai koma bisa nggak Pak? pakai koma ya, coba kamu sebutin aja ntar Bapak itu ketikin nanti kita running error apa enggak. Iya Pak. Coba. Koma terus P003 ini gitu. Iya. Gini. Alhamdulillah. Kayak gini. Pakai tanda kutip juga tanda Pak. Kutip juga gini maksudnya. Gitu. Iya. Terus koma tanda kutip lagi P005 gini. Pakai titik 2 koma pakai titik 2 koma. Gini. Ya, coba Pak. Sudah? Kira-kira Najwa error enggak nih? Coba. Ini query-nya, query yang tadi Winarsi buat nih. Kira-kira sebelum saya run ada yang perlu dikoreksi nggak? Atau perlu diperbaiki? Kayaknya nggak error deh Pak. Nggak error, oke. Yakin? Nyai, gimana Nyai? Coba dulu aja Pak. Coba dulu. Yang cowok nih, siapa yang cowok nih? Mana? Error Pak. Dan, coba Dan. Nah, Sam sih, gimana sih? Sam, error Sam. Error Pak. Error, oke. Ya, kita coba cek nih ya. 1, 2, 3. Error ya. Gimana Sam? Perbaiki Sam. Apa? Itu yang query-nya NIP.
in. Pakai in. Oh, pakai in. Samsip Ya, mau Pak. pakai in. Oke. In gini ya. Gini. Ya, Pak. Terus Terus tutup kurung di tutup kurung di akhirnya. sini. Ya, Pak. Gini. Nyai gimana Nyai? Coba dulu, Pak. Ya dulu aja tadi. Win RC. Nih gini gimana nih? Tadi udah Iya. dikoreksi nih katanya nih. Iya, Pak. Coba dulu aja, Pak. coba dulu. Oke, select salary ya, salary plus 5 as ya. Gaji baru from employers where need in P01, P003, P005 ya. Coba kita run. Nah, coba kita kasih tahu di sini nama-namanya biar kelihatan. Apa? First name. Ini ya, first name ya. Tuh, Andi Citra Ajis ya, betul. Boleh pakai query yang lain juga ada. Ya, ini udah oke nih. Nah, query yang lain silakan. Apa ini aja query-nya? Query yang lain juga bisa. Coba. Ini ada Isro, ada Ridhoi, ada Zidan, ada Ninin, Nova, ada Ridwan. Ridwan. Apa, Wan? Ya, ini kita bisa pakai query yang lain ya. Query yang lain. Ya, ini udah bener ya. Bener ya. Ini udah oke. Ya, udah bisa menambahkan atas nama Andi Citra Ajis masing-masing salary-nya ditambahkan 500 rupiah. Jadi gaji barunya Andi ya, yang salary awal 4.000 jadi 4.500 untuk gaji barunya. Citra 9.000 salary lama ya, salary barunya jadi 9.500. Dan untuk Ajis ya, untuk salary yang lama 10.000. Nah, gaji barunya jadi 10.500. Ya, ini karena sama 500 ya. Masih ada lagi cashnya, misalkan untuk Andi ya 500, untuk Citra 10.000, untuk Ajis 10.000. Ini kompleks lagi. Oke, lanjut dulu deh. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya untuk query-nya. Oke ya, lanjut. Nah, perbandingan itu kayak tadi ya, lebih besar sama dengan ya, atau sama dengan atau tidak sama dengan ya. Untuk sama dengan kita bisa gunakan ya, simbolnya adalah sama dengan ya, artinya ya sama dengan ya. Untuk tidak sama dengan kita bisa gunakan simbolnya adalah tanda seru sama dengan ya, atau pakai lebih besar lebih kecil, lebih kecil lebih besar, itu artinya tidak sama ya. Kemudian untuk lebih besar kita bisa gunakan simbol lebih besar ya, untuk lebih kecil kita bisa gunakan simbol lebih kecil. Nah, untuk lebih besar sama dengan kita bisa gunakan simbol lebih besar kemudian sama dengan ya. Untuk lebih kecil sama dengan kita bisa gunakan simbol lebih kecil ikuti dengan sama dengan sampingnya ya. Ini artinya lebih kecil sama dengan. Tadi udah dipraktikkan ya untuk operator perbandingan. Sorry, lobet sebentar. Lanjut ya. Lanjut ke ini ya, yang tadi ya udah ya, ini udah ya, paham lah ya. Nah, kemudian ada operator is null. Di mana operator is null ini untuk menampilkan data yang bernilai nol, datanya yang benar-benar kosong ya, nggak ada datanya gitu ya, nol gitu ya. Jadi bukan sama dengan nol ya, gitu, tapi pakainya adalah is null ya.
Nah, kemudian ada fungsi agregasi ya, digunakan untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan baris ya. Untuk fungsi count ya, ini adalah untuk menghitung jumlah baris, jumlah data yang ada di tabel ya. Kemudian sum itu untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan kayak tadi salary misalkan ya. Menjumlahkan jadi totalnya berapa. Kemudian ada average ya. Pakai AVG ya. VG ya. Itu untuk rata-rata, untuk mengetahui nilai rata-rata atau untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian min ya, untuk mencari nilai minimum ya. Sedangkan max ya, itu untuk mencari nilai maksimum. Ya, ini adalah fungsi agregasi yang kita bisa gunakan di query Oracle atau ya di query basis data yang lainnya sama. Jadi kalian kalau belajar basis data ya mau pakai aplikasi basis data apapun ya sama query-nya. Oke, kemudian select count ya. Select count bintang from employees. Ada berapa data sih ya gitu ya. Kita pengen tahu nih karyawan kita ada berapa misalkan aja karyawan kita. Nah, coba sini kita run ini dulu deh ya. Nah, kita karyawannya ada berapa? Ada 6. Ini 6 meski hitung lah ya. Masih ada masalah ya. Gampang nyarinya. Tapi kalau udah ribuan ya. Atau misalkan jumlah karyawan perusahaan udah berjalan 15 tahun. Kan karyawannya ada yang resign ya kan. Ada yang mungkin resign karena meninggal atau resign atau segala macam. Ada keluar karena masalah atau apa. Cara menghitungnya jumlah datanya menggunakan account gitu ya. Count ya. Count baris datanya ada berapa. Count bintang ya, kita bisa pakai gong bintang. Employees. Ada berapa sih? Ini ada 6 ya. Karena udah kelihatan ya. Tuh 6 ya. Countnya 6. Kenapa hasilnya ini kita bisa pakai as ya. Misalkan jumlah karyawan. Nah, gitu ya. Tuh 6. Jumlah karyawannya ada 6. Gitu ya. Kemudian sini ada ini rata-rata. Nah, kita bisa menghitung rata-rata gaji. Nah, ya. Coba rata-rata gajinya misalkan ya karyawan kita tuh berapa sih? Tinggal di sini kita tinggal kasih ini kan salary ya. Nah, ini pakai AVG. Nah, rata-rata gaji karyawan. Nah, berapa kira-kira rata-ratanya? Coba. Saya run dulu. Nah, ini ada 4, 5.000, 9.000, 8.000, 10.000, 3.000. Nah, coba saya pengen tanya nih. Rata-rata berapa? Rata-ratanya berapa? Ada misalnya hitung 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang bisa jawab rata-ratanya berapa? Nggak ada. Udah saya siapin hadiah padahal nih. Nggak ada ya. Udah. Sekarang kita run berapa nih? Tuh. Rata-ratanya adalah 6.500. Rata-rata ya. Kalau kita mau mengetahui rata-rata gajinya berapa sih ya 6.500 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau pengen mengetahui misalkan ya berapa jumlah pengeluaran ya perusahaan untuk menggaji karyawannya ya, di sini maksudnya ya, di ini ya. Kira-kira berapa? Saya balikin lagi ya. Ada yang bisa jumlahin nggak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada? Bisa? Nggak ada. Ya, kita bisa gunakan pakai sum. Sum itu untuk menghitung ya. Untuk menghitung apapun ya. Untuk menghitung misalkan ini saya pengen tahu nih pengeluaran gaji per bulannya ya. Berapa sih ya pengeluaran duit untuk gaji?
kita tinggal di sum aja, salary masing-masing di sum ya, nanti dapat tuh nilainya. Nah, nilainya adalah 39.000 per bulan. Perusahaan itu mengeluarkan uang untuk menggaji karyawannya gitu. Pakainya summary ya untuk menjumlahkan. Paham ya? Ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanya? Kalau nggak ada ditanya, nanti ini ada insert, update, delete ya, nanti kalian udah paham ini ya. Untuk update, untuk insert itu menambahkan data baru ya. Untuk update itu ketika terjadi kesalahan data ya, mau kita update pakai update ya. Perintahnya update, employer set, kemudian apa yang mau diupdate, kolom mana yang mau diupdate. Salary misalnya, berarti salary sama dengan ini nilai barunya ya. Where-nya apa? Where employee ID, atau tadi yang saya punya itu adalah NIP ya. NIP-nya kodenya berapa ya. Kemudian ada delete untuk menghapus data ya, ketika karyawan tersebut misalkan, atau kita salah input data, wah dihapus, ini nggak perlu nih misalkan, tinggal kita hapus menggunakan perintah delete. Perintah dasarnya adalah delete from table where ID-nya berapa ya. Oh gitu ya. Kenapa pakai where kondisi supaya nggak salah hapus gitu ya. Kemudian ada join itu untuk menampilkan data yang match di kedua table, inner join ya. Jadi kalau di dua table ada data yang match gitu, nanti ditampilkan. Ada left join, outer join, right join ya. Outer join, kemudian full outer join. Ini adalah untuk menampilkan semua data baik yang memiliki pasangan maupun yang tidak ya. Ini query-nya ada, silakan kalian dicobain. Nah, di Adlink sudah muncul ya kuisnya sama latihan praktikumnya, silakan dikerjakan ya. Ada batas waktunya, nggak boleh ada perpanjangan ya. Ada pertanyaan terkait materinya? Ini rekamannya saya nanti akan share di Adlink ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Bisa ditanyakan. Bapak, ini PowerPoint-nya bakal di-upload ke Adlink? Iya. Nanti saya kirim di Adlink. Baik, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, silakan kerjakan untuk latihan praktikumnya. Kemudian untuk kuisnya silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan, saya tutup terlebih dahulu untuk kelasnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ladang ibadah kita bersama. Untuk teman-teman tetap semangat belajarnya ya. Jangan kendor ya. Untuk nilai nanti teman-teman bisa cek secara bekal aja ya ininya. Tapi nanti kalau udah menjelang UAS belum muncul juga nilainya, bisa dikonfirmasi ke saya gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Oh iya, absen ya. Oke, saya tutup dulu ininya, rekamannya. Baru kita absen.